biasanya kalau misalkan sebelum panggung ada ritual khusus nggak sih, kayak misalkan minum apa untuk menjaga suara atau mungkin Ya, saya healing? vocalize jelas, minum kopi tetap. Nggak ada healing sih ya. Yang penting pokoknya vocalize dan cukup tidur. Jadi konser di Singapura kemarin ya berkat kerjasama dan semua elemennya sudah mendukung dengan baik ya, baik itu musisinya, saya sebagai performer, terus ada dancer, semua tim teknis, sampai semua support system mendukung itu kan ya udah kita pasrahkan semua aja ya, kesempurnaan milik Allah aja. Makanya saya bilang karena kalau kalau kita berharap-harap tanpa tanpa latihan yang paripurna juga semuanya nggak akan mungkin tercapai. Jadi yang kemarin itu ya syukur bisa berjalan baik, dan karena memang udah lama nggak bikin konser di Singapura kan, terus juga ada berita-berita yang mungkin ya pasti sedikit banyak ada gangguan, tapi akan tidak profesional kalau saya nggak selesaiin dengan baik kan. Jadi memang saya sebagai performer totalitas di situ, dan semua apa yang mendukung berjalan dengan baik, itu aja fokusnya. Jadi ya alhamdulillah semua pencapaiannya dan apa reviewnya semua baik. Tapi sih termasuk pencapaian juga nggak sih? Karena memang kan kalau Singapura, Malaysia, Brunei itu kan memang udah jadi linknya kita sebagai penyanyi Melayu ya. Itu pasti rutenya udah ke situ-situ aja. Masa lebih senang gitu ya. Karena penyanyi-penyanyi yang zaman-zaman sekarang itu kan udah lebih dulu konser yang di Singapura, bahkan ST12, terus Unmesh di tempat yang sama, kemarin juga konser di Singapura. Artinya radio Melayu di Singapura pendengarnya masih sangat kuat untuk demand-nya artis-artis Indonesia. Tapi sampai 2 kali turun panggungnya, Pak, penonton gimana sih? Sebetulnya iya, karena kan memang saya itu kan dikenal memang selalu apa ya, ada engage, interaksi sama penonton saya. Cuman kan dari floor directornya juga nggak pingin saya terlalu lama ada di floor, karena kan penonton yang lain juga kepingin saya full ada di atas panggung. Jadi ya begitu lari-lari, tapi alhamdulillah ya seneng aja. Terus ada suami, ada anak, ada cucu di situ, jadi udah kumpul gitu. Termasuk pencapaian mengikuti anak-anak dan cucu itu terlibat itu sendiri sama permintaan atau memang mana ingin Iya. meluangkan waktu buat Jadi kalau orang panggil KD ya udah identiknya dia ibu-ibu performer, sekarang jadi nenek gitu kan. Jadi kalau identik KD konsernya dengan membawa keluarga itu udah jadi suatu keniscayaan lah gitu. Jadi kemarin itu Amora kan jelas yang benar-benar masih diketek saya gitu kan, jadi ayo bantu support mami, dan dia kan memang saya kasih ruang untuk bisa perform dengan tantangan-tantangan supaya dia punya apa ya, kesempatan untuk explore kemampuannya. Nah, tapi kalau Aurel sama menantu ini total mereka memang support, artinya begitu dibilang ayo kita berangkat kita support Mimi gitu, terus saya kan ingat kan entourage mereka kan banyak, jadi saya izin ke promotor untuk menyiapkan dan mereka siap segalanya. Jadi saya bersyukur banget bahwa Gayung bersambut dari promotor, mereka siapkan apa ya, itu kan akomodasi grup besar kan gitu loh. Jadi mereka support, jadi ya seneng, terus Aminanya bahkan sampai extend nggak mau pulang, ya syukurlah mereka bisa sambil lebih. Aminah sendiri ada datang ke situ gimana Mia? Karena memang sendiri memang iya, Jiel udah saya tawarin jauh hari, Jiel kakak ikut Mimi konser apa segala macam, ayo kalau mau ikut silakan gitu. Tapi dia pergi sama ayahnya ke Bangkok gitu, mungkin nonton apa Blackpink gitu. Mia Aminah disiapin jadi diva seperti apa? Ya itu kayaknya kalau mamanya ya mamanya kan memang ya kan, kalau Aurel kan main sinetron ikutin saya enggak gitu kan. Terus untuk nyanyi ya oke, cuman kan kalau untuk tempatan apa itu kan memang perlu proses gitu. Nah ya kali-kali aja Amina bisa, jadi kalau misalkan peluangnya mampu, terus anak ini bisa merespon dengan cepat dan baik setiap apa yang kita bisa telandankan untuk dia, dan dia mampu, why not, mungkin bisa. Tapi harus dilatih juga. Menyikapi kemarin sempat ada guncangan yang bilang ada jawaban. Iya. Iya. Itu mengusik seperti itu. Iya pasti. Menyikapinya hal itu sendiri seperti apa sih? Iya, artinya kalau setiap
proses kita mau melangkah terus ada ujian-ujian atau gimmick-gimmick kecil itu wajar ya. Cuman kan ini kan kemarin indikasinya kan dengan hukum gitu kan. Jadi akan alangkah lebih baik kalau dari lawyer masing-masing bisa menyelesaikan dengan baik, karena saya sebagai performer sebetulnya memang secara kaitan memang tidak ada hubungannya, karena kontrak saya antara promotor dengan penyanyi melalui badan hukum yang sudah sejatinya saya lakukan bertahun-tahun itu ya fokusnya mendelivery pekerjaan saja. Lalu kalau misalkan kasusnya didompleng oleh kasus internal atau domestic affair dari kedua belah pihak, itu bukan tanggung jawab kami gitu. Nih untuk sebagai anggota dewan memperbolehkan untuk show ataupun konser dimanapun itu ada perjanjiannya nggak sih? Nih boleh sekian, boleh lama, boleh seperti apa sih? Ya, sebetulnya kan itu skala prioritas itu jelas. Jadi memang baru buka sidang, tapi saya udah lama tahu bahwa kegiatan ini akan dilakukan di masa sidang. Jadi pertama saya pasti menyurati fraksi, izin itu udah pasti. Lalu saya diberikan izin untuk bisa perform Senin sampai Jumat saya izin. Lalu Selasa besok paripurna saya udah hadir kembali, dan itu waktunya saya udah sampaikan, dan alhamdulillah dari fraksi semuanya sudah menyetujui, dan bahkan alhamdulillah ketua juga mendukung sebagai apresiasi musisi seniman Indonesia yang bisa tampil di luar negeri dalam bentuk kehadiran dan dukungan di konser kami. Itu buat saya udah luar biasa. Konser tunggal kemarin terakhir nih kabarnya. Sudah terakhir. Emang iya Mi? Seperti apa sih? Oh ya, karena kan kalau misalkan saya ikut pencalekan lagi kan November 25 saya udah harus tapi memang sebetulnya yang saya minta izin konser itu untuk konser, insya Allah kalau bisa konser di Jakarta, dan kita kan masih persiapan, jadi mudah-mudahan di waktu reses saya bisa lakukan konsernya, mudah-mudahan di Jakarta. Tugas-tugas terlebih dahulu nggak sih ini tanggung jawab ketika memang menjadi seorang anggota dewan itu pada sisi lain yang memang harus menghibur masyarakat. Iya, ya sebetulnya ya kembali ke skala prioritas, dan saya kan memang udah profesional untuk jalanin pekerjaan ya, memang adaptasi seluas-luasnya itu masih terus saya lakukan. Nah, seperti saya ada di dalam panja RUU, otomatis secara administrasi saya di take down dulu pakai surat bahwa Krisdayanti nggak lagi ada di dalam kelompok kerja RUU misalkan, dan itu ada suratnya, nanti selesai saya laporan lagi gitu. Jadi semua mekanismenya tertata gitu. Mi, kalau untuk baju kemarin tuh kan baju spesial banget, persiapannya gimana? Persiapannya ya itu berulang-ulang fitting, terus sesuaiin dengan tema, dengan umur juga gitu kan, udah nggak bisa pakai baju-baju yang misalkan terlalu riuh dan lain-lain, jadi disesuaikan, terus yang gampang ganti bajunya, karena kalau konser kan perlu quick change dan lain-lain. Kalau gitu. Jelang liburan ya, ada planning kemana? Iya, Amora udah pasti 21 Juni insya Allah ada graduation, lalu setelah tanggal 24 ada deklarasi insya Allah di GBK. Setelah itu saya mau juga dampingin suami saya yang mau liburan dulu gitu. Ini kan Hari Pancasila nih, hari ini outfitnya pakai merah putih, kebaya juga seperti apa? Ya saya nyanyi lagu Melati Suci dan Mencintaimu. Artinya kalau Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol atau lambang negara ya, tapi kita bisa mengimplementasikan kelima sila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan kita mencerminkan budaya bangsa kita dengan memakai kebaya contohnya, itu juga bisa menjadi sebuah keberagaman, kekuatan budaya juga. Jadi saya senang kalau TVRI sebagai rumah saya pertama, saya itu selalu kasih kesempatan untuk TVRI untuk selalu siapin waktu, karena memang dari zaman saya lahir nyanyi netesnya udah di TVRI. Jadi senang konser ini. Kemarin sempat pada saat konser di Singapura itu bahwa ini bukan eranya Mimi lagi gitu, banyak juga iya udah gedung itu yang harusnya kapasitasnya banyak, 5.000. katanya penontonnya seperti itu. Iya. Mengatakan seperti itu. Iya. Menyikapi seperti apa? Sebetulnya bukan sepi ya, karena buat saya 2.000 penonton itu udah cukup besar. Cuman memang kapasitasnya besar sekali dengan waktu promosi yang hanya sebulan ya. Jadi memang selain saya nggak menyalahkan promotor juga, karena memang waktunya dilakukan di weekdays dan saya tahu semua kerjanya udah optimal, dan mungkin kemampuan daripada mempromosikannya hanya seperti itu. Jadi saya pikir
cukup lah, cukup oke, cukup baik. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga bahwa kita nggak boleh bikin konser di weekdays. Tapi karena saya dengar tempat itu menjadi ajang untuk worship di weekend, jadi memang kita nggak bisa lakukan di weekend. Tapi so far cukup baik Ini semuanya. biasanya kalau misalkan sebelum panggung ada ritual khusus nggak sih, kayak misalkan minum apa untuk menjaga suara atau mungkin Ya, saya healing. vocalize jelas, minum kopi tetap. Nggak ada healing sih ya. Yang penting pokoknya vocalize dan cukup tidur. Kalau seperti apa sih mungkin bisa dicontohkan? Vocalize ya itu lah. Udah. Mimi, kita tadi kan Azriel kan nonton Blackpink nggak datang nonton konsernya Mimi, tapi dia ngirim support gitu nggak sih? Oh Mimi? iya. Selamat, terus doain Mimi. Ya udahlah selalu dia begitu, emang anaknya kan memang manis. Terus saya juga halo-halo ke Jege, ke kekasihnya juga, nanti kapan-kapan ya nonton Mimi lagi insya Allah. Soalnya kan banyak yang ini nih katanya kok dia lebih milih Blackpink daripada nonton Miminya sendiri. Blackpink lah, iya Blackpink lebih. Nih, tapi Enggak lah, jangan gitu. Tapi kakak oke juga nyanyi isi, tapi penampilannya Oh iya dia harus loh, waktu saya hamil dia sampai 9 bulan masih nyanyi. Ini kayak pakem-pakem khusus nggak sih kehamilan dari kakak ini mungkin masih Oke lah dia cukup bisa strong.